Ada Habib begitu. Untuk cari dunia, untuk jualan agama, itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ada Habib pendusta, ada Habib munafik, ada Habib pembohong, ada Habib yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Ada Habib yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, ada Habib yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Ada Habib seperti itu, wajib untuk diturunkan. Saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo. Mantap ya prolognya Bahar Smith. Ada kiai monyet, ada ulama monyet, ada Habib monyet yang kemudian bersenang-senang di atas kesengsaraan masyarakat, yang bermewah-mewahan di atas kesengsaraan masyarakat. Siapa maksudnya Har? Habib monyet itu siapa? Yang kayak gini bukan? Senang-senang di atas penderitaan rakyat. Astagfirullahaladzim. Lalu kita akan lihat nih, Bahar Smith mulai menyerang, dan kemarin saya lihat juga Rizik Syihab mulai menyentil Pak Prabowo ya. Kita coba cek bagaimana soknya dia akan memimpin masyarakat di dalam gerakan sosial untuk melawan. Saya yang akan pimpin. Ini negara milik kita semua. Coba kita cek dulu sama-sama ya. Malam tahun baru besok bukanlah malam tahun baru kita umat Islam. Itu adalah malam tahun baru orang-orang sebelum kita, umat sebelum mereka. Akan tetapi di Indonesia yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak merayakan hari Valentine, lihat malam tahun baru, yang paling banyak keluar, yang paling banyak maksiat, mabok-mabokan, istahalla zina wa istibahal khumur wa darubu bil ma'azif. Mereka zina seperti perbuatan yang halal, mereka halalkan zina, khamr, mereka perbolehkan seakan-akan itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Mereka ikuti kelompok-kelompok sebelum mereka. Nah, yang paling banyak nanti besok bermaksiat, melacur, yang berjudi, yang khamr, yang narkoba, yang mabok-mabokan di Indonesia. Bukan putra-putri Kristen, bukan putra-putri Buddha, bukan putra-putri Hindu, tetapi putra-putri kita, umat Islam yang paling banyak besok akan berbuat maksiat, berbuat dosa di tanah Indonesia, merayakan tahun baru yang bukan tahun baru Islam, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya, seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, kalau saya nggak sebut partainya, disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat
Apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya bahkan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, hadir puluhan ribu. Makanya gak heran 1 minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan bekenteng. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar gak bakal berani ceramah keras-keras itu. Gak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin, saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul! Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul? Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mereka Allahu Akbar. Oke. Anda mendengarkan Bahar Smith ngoceh kayak gitu, terpukau, terpana, terhipnotis, atau pengen mentertawakan? Kalau saya mau pengen mentertawakan, apa-apaan, sok-sokan. Yang jelas ucapannya itu terlalu melambung si Bahar tuh. Akhirnya kita akan bisa melihat dan menilai serta menyimpulkan bahwa ini semata hanya untuk merayu masyarakat agar ikut gerakan dia, seolah gerakannya bukan gerakan politik. Padahal itu jelas mereka selalu masuk di setiap gerakan politik. Dukungan mereka selalu ngalir di setiap momentum politik kepada orang yang didukung oleh mereka. Jadi, okelah kalau Anda itu Har dan kawan-kawan Anda selalu tidak terlibat di wilayah perpolitikan. Kita mungkin akan menerimanya bahwa omongan Anda itu memang objektif, ya, sebagai kantor kekuasaan. Tetapi di setiap momentum politik kalian selalu masuk kok. Mendukung salah satu paslon, bahkan brutal cara dukungannya, memakai isu agama. Udah itu fakta. Jangan ditutup-tutupi dan kita tak bodoh. Dan masyarakat sekarang juga tak tolol. Satu kali lagi, kalau Anda Har tidak selalu masuk di wilayah pertengkaran politik, bahkan berada di depan, maka kita akan percaya Anda itu memang murni ingin menjadi kontrol kekuasaan. Wong setiap yang didukung mereka kalah kok. Kemarin dukung Anies kalah. Di Jawa Barat dukung Sehu kalah. Kami akan menjadi oposisi. Karena yang didukungnya kalah. Coba kalau yang didukungnya menang. Jadi saya aneh pula kepada orang-orang kayak gini tuh. Dan aneh pula kepada masyarakat yang masih berpikir bahwa memang orang seperti ini tuh objektif benar-benar demi rakyat kalau ngomong. Tidak. Demi kepentingan politik dia. Manakala kalian sebagai masyarakat sudah masuk terpukau, terpana, terhipnotis dengan orasi-orasi Bahar ini, maka kalian bakal jadikan alat kepentingan politik dia. Iya, seperti itu faktanya.
Tak bisa menafikan fakta karena ini catatan sejarah. Jelas mereka seperti itu. Kami akan pimpin masyarakat. Saya yang akan mimpin masyarakat. Jangan sok-sokan lah. Berapa masyarakat yang bisa berbaris dengan Anda, Har? Dan jangan pula merasa mewakili atas nama keseluruhan rakyat Indonesia. Maksud dan tujuan ente kita paham, Kohar. Maksud dan tujuan ente kita paham. Jangan sok-sokan lah. Di atas segalanya. Memimpin rakyat Indonesia. Jangan sok-sokan. Nggak apa-apa kalau saya mah. Prabowo misal dikritik. Jokowi misal dikritik. Sah-sah saja. Punya hak kita sebagai masyarakat untuk mengkritik. Tapi bila mengkritik dengan cara si Bahar, lalu seolah mengklaim, merasa bahwa dirinya mewakili seluruh rakyat Indonesia, nah ini yang saya nggak suka. Klaimnya terlalu tinggi ente. Terlalu tinggi ente, Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.